Materi yang pertama saya jelaskan adalah penyajian vektor. 1. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat atau 0,0 dan berujung di suatu titik atau x, y. Vektor posisi atau R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I tambah 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari suatu titik atau titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditujukan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya, simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pengertian vektor satuan dalam matematika ialah suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak memiliki satuan, dengan fungsi untuk menunjukkan suatu arah di dalam ruang. 3. Vektor dalam bentuk kombinasi linier. Kombinasi linier adalah bahasan yang penting dalam ruang vektor. Disebut penting karena kombinasi linier digunakan dalam mendefinisikan istilah lain, seperti himpunan bebas linier dan himpunan yang merentang ruang vektor. Misalkan V adalah ruang vektor dan V1 dan V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya, kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar, sebutlah K dan M, sehingga terbentuk vektor K V1 dan M V2. Dengan menjumlahkan kedua vektor, diperoleh K V1 plus M V2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linier dari V1 dan V2. B. Operasi aljabar pada vektor di R2. 1. Penjumlahan vektor. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya dapat disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang juga seletak. Jika vektor A adalah A1 dan A2, dan vektor B adalah B1 dan B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Secara grafis, penjumlahan vektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dua, pengurangan vektor. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurang B1 dan A2 dikurang B2. Sebagai contoh, diketahui dua buah vektor pada dimensi 2 dinyatakan dalam vektor arah A sama dengan X1 dan Y1, dan vektor B sama dengan X2 dan Y2, maka arah vektor untuk penjumlahan dua vektor dinyatakan dengan persamaan vektor arah A tambah B sama dengan X1 kurang X2 dan Y1 dikurangi Y2. 3. Perkalian skalar dengan vektor. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan menghasilkan suatu vektor baru. Jika V adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor K dikali V dengan ketentuan jika K lebih besar dari 0, maka vektor K dikali V searah dengan vektor V. Jika K lebih kecil dari 0, maka vektor K dikali V berlawanan arah dengan vektor V. Dan jika K sama dengan 0, maka vektor K dikali V adalah vektor identitas 0 sama dengan 0,0. Secara grafis, perkalian ini dapat merubah panjang vektor dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara aljabar, perkalian vektor V dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. K dikali V sama dengan
K kali V1 dan K dikali V2. 4. Kesamaan dua vektor. Secara geometri, dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arah yang sama. Sedangkan secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. C. Panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3. Maka, panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.